Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pagi ini saya akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 27 sama 28. 72, 73. Kebalik. 72 dan 73. Sebelum itu, alhamdulillah wa syukrulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat, yang pada hari ini ada yang menghitung tanggal 10 Muharram atau Asyura, ada yang hitung 11. Kalau penanggalannya hari Kamis, berarti hari ini tanggal 11 Muharram. Kalau penanggalannya Jumat, maka hari ini adalah tanggal 10. Kalau Kamis penanggalannya berarti kemarin. Asyuranya adalah kemarin, hari Sabtu. Sedangkan yang perhitungannya tanggal 1 Muharramnya hari Jumat, maka hari ini adalah hari yang ke-10. Makanya ada yang puasa Asyura itu kemarin, ada yang hari ini. Nah, itu tergantung bagaimana kita niatnya, karena Rasulullah sudah memberikan ancer-ancer. Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah, kata Rasulullah, Arafah itu adalah puasa yang menghapuskan 1 tahun dosa yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sedangkan ketika ditanya Rasulullah tentang puasa Asyura 10 Muharram, itu adalah puasa yang menghapuskan dosa yang lalu, setahun yang lalu. Jadi ini adalah perbedaan-perbedaan, yang perbedaan ini adalah sepanjang perbuatan baik, amal baik, maka dinyatakan di dalam Al-Quran, ma'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang berbuat baik. Nah ini. Nah, jadi hari ini ada yang puasa Asyura, ada yang kemarin. Ada juga yang dimulai dengan Tasu'a. Tasu'a itu tanggal 9-nya. Tuh. Tanggal 9 itu adalah hanya membedakan untuk puasanya orang Yahudi dengan orang Islam. Nah, karena Yahudi pun Asyura itu puasa. Jadi untuk membedakan ada Tasu'a 9
dan ada yang 11. Maka kalau yang hari ini puasa, besok puasa hari Senin, bisa double di dalam peniatan hari Seninnya itu. Ada yang 11, ada yang puasa Isnin. Karena ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Senin, jawab Rasulullah, Senin itu adalah hari kelahiranku, hari diutusnya aku, dan hari juga di meninggalnya Senin itu ya. Rasulullah hari Senin meninggal. Nah, itu sekedar diawali dari apa ini ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada ayat surat Al-Ahzab 72 itu berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ayat 73-nya liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat wa kanallahu ghafurur rahima. Inna aradnal amanata. Allah berfirman, aku menawarkan, aku memberikan pilihan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. 3 ini ditawari oleh Allah untuk menerima amanat. Tuh. Amanat, ketiga-tiganya menolak. Kenapa? Karena enggak sanggup saya menerima amanat ini. Enggan, enggak sanggup, enggan. Tetapi ketika amanat ini ditawarkan kepada manusia, manusia mengatakan, tuh, aku siap menerima amanat Allah ini. Tuh. Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Padahal manusia itu sifatnya zalim dan jahil. Tuh. Jadi di dalam tubuh manusia ini ada sifat zalim, ada sifat jahil, bodoh. Tetapi ketika ditawari amanat, di dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan ketika ditawarkan kepada bumi, kepada langit, kepada gunung, ketiganya bertanya, ya Allah, kalau saya sanggup membawa amanat ini, apa kira-kira upahnya ya Rasulullah? Kalau kamu sanggup membawa amanat ini, maka kamu masuk surga. Kalau enggak sanggup ya Allah bagaimana? Kalau enggak sanggup, kamu kalau enggak benar, kalau enggak beres membawa amanatku ini, maka neraka tempatnya. Kalau sanggup, surga tempatnya. Nah itu, maka di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan, ketiga-tiganya menyatakan enggak sanggup. Kenapa? Kalau sanggup melaksanakan amanat surga, kalau tidak neraka. Nah ini resiko yang nerakanya ini. Ketika ditawarkan kepada manusia, tuh, apa manusia maunya? Inni raditu ya Rabbi. Aku suka ya Allah, rela menerima amanatmu nih ya Allah. Nah ini amanat. Tuh. Jadi artinya amanat ini kalau dilaksanakan menjadi orang yang amanah, ketika menyeleweng dia menjadi orang khianat.
Maka orang yang melaksanakan amanat dengan baik disebut dengan amanah, surga tempatnya. Sedangkan yang tidak melaksanakan amanat itu berarti khianat, maka neraka tempatnya. Makanya Rasulullah memberikan aba-aba tentang khianat ini. Apa kata Rasulullah? Tuh, ayatul munafiki salasun. Nah, ini orang yang tidak bisa melaksanakan amanat itu disebut munafik. Ayat 73-nya itu mengatakan liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat. Orang yang munafik itu adalah disiksa oleh Allah setara dengan orang musyrik. Tetapi sebaliknya, walaupun manusia itu sifatnya jahil, dolim, maka wayatuballah, Allah mengampuni kepada manusia. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, gunung, langit dan bumi ini tidak masuk surga. Yang masuk surga manusia. Sebaliknya gunung, langit, bumi tidak masuk neraka. Yang masuk neraka manusia. Nah ini kenapa? Karena Allah sayang kepada manusia sehingga wayatuballah, Allah memberikan taubat kepada orang mukmin dan orang mukminat. Wa kana Allahu ghafurur rahima, karena Allah itu adalah merupakan zat maha pengampun. Nah, maka manfaatkan sifat Allah pengampun ini. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, Rasulullah sudah memberikan aba-aba ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri orang munafik yang setara dengan orang musyrik yang masuk neraka itu ada 3. Idza hadasa kadaba, ketika cerita dia, ketika ngomong selalu banyak bohongnya dari benarnya. Tuh. Kalau ditanya bagaimana Pak, sudah apa belum? Sudah tapi belum. Ya itu tanda-tanda orang munafik itu. Sudah belum Pak? Sudah tapi belum. Nah, gimana pengertiannya itu? Nah itu artinya belelo tuh ya. Ketika ngomong maka dia selalu melakukan kebohongan. Tuh ya. Yang keduanya wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji selalu bohong. Jadi orang bohong Pak tidak ada tempatnya di surga. Makanya ada salah seorang sahabat puasanya biasa-biasa saja, sholatnya juga biasa-biasa saja, tetapi kok dia masuk surga. Setelah diteliti dia seumur hidup nggak pernah bohong dia. Kenapa? Karena bohong ini adalah beranak dan bercucu. Tuh. Melakukan bohong untuk menutupi kebohongan itu harus dengan bohong. Menutupi bohong yang kedua ini juga dengan bohong beruntut. Jadi ada anaknya, ada cucunya. Tuh. Itu orang idza hadasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana, yang ketiga adalah ketika diberi amanat dia khianat. Khianat, makanya Rasulullah memberikan aba-aba. Apa kata Rasulullah? Saya kunu, kata Rasulullah, akan terjadi nanti. Rijalun saya kunu alan nas, akan terjadi kepada manusia akan terjadi. Kenapa? Sanawatun khadda'ah, tahun-tahun penipuan.
tahun-tahun apa penipuan itu ya? Khada'ah, penipuan. Ada tahun-tahun tipuan, tahun-tahun kebohongan, tahun-tahun banyak. Itu Rasulullah mengatakan. Apa cirinya? Rasulullah mengatakan yukadzibu fiha shadiq. Orang yang benar dianggap bohong. Jadi tahun-tahun dia, tahun-tahun. Yang benar dianggap bohong, wa yusaddiqu fihal kadzib. Orang yang bohong dianggap benar. Ini Rasulullah sudah mengatakan kan begini nih. Nah, jadi ini amanat ini tuh ya. Amanat ini oleh para jumhur ulama disimpulkan kepada usulul khamsah, kepada 5 pokok. Tuh. Siapa yang benar, maka 5-5-nya ini akan selalu terjaga. 5 pokok. Nah, yang 5 pokok itu apa? Yang pertama, hifdzuddin, menjaga agama. Menjaga agama. Siapa yang agamanya tidak terjaga, berarti dia termasuk orang yang khianat. Yang keduanya, hifdun nafas, menjaga jiwa. Jiwa kita ini adalah perlu dijaga. Kenapa? Karena ini adalah amanat Allah. Agama juga amanat Allah. Nyawa kita juga amanat Allah. Itu harus dijaga. Jangan disembarangkan. Tuh. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, hifdul akal, menjaga akal. Makanya karena akal ini adalah amanat, jangan dikaniaya. Makanya minum minuman keras dilarang. Kenapa? Mengganggu. Mengganggu otak kita. Ini pokok-pokoknya dulu ya. Jadi menjaga agama, hifdzuddin, menjaga nyawa, hifdzun nafas, nyawa, menjaga akal, menjaga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Nah, itulah perkawinan yang lalu kita sudah bahas. Tuh ya, tapi katanya masih banyak hal-hal yang perlu dibicarakan dalam masalah perkawinan. Yang terakhir, hifdzul mal, menjaga harta. Kelimanya ini adalah andai kata kita mati karena mempertahankan amanat yang 5 ini, itulah syahid. Nah, ini Pak ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama. Nah, ini agama ini jangan dibiarkan. Kita jangan masa bodoh terhadap orang yang menciderai agama. Karena agama ini amanat. Amanat yang paling tinggi. Diberikan kepada manusia yang sudah sanggup untuk memegang amanat. Makanya jangan main-main. Ini sering agama dimain-mainkan. Jadi hati kita, tuh ya, hati kita inilah penjaganya. Maka sering kita lihat kalau awas itu berarti hati-hati. Hati itu. Jadi hati yang hati-hati ada apa? Hati-hati ada celaka. Hati-hati tentang ini. Ya. Enggak ada yang jantung-jantung di situ. No, ya, ada juga hati-hati, jantung-jantung, ginjal-ginjal enggak. Padahal itu penting tuh, tapi hati-hati. Tuh. Hati-hati, jangan omong sembarangan, kan gitu ya. Itu hati-hati. Itu tentang agama. Agama ini yang direstui oleh Allah. Nih. Yang direstui oleh Allah cuma Islam. Tuh. Maka Allah menyatakan inna dina indallahil Islam. Agama itu Islam. Selain Islam, tuh, di dalam
kenabian Rasulullah hanya Islam. Semua sepakat bahwa Islam ini agama samawi, tetapi orang-orang dulu, orang-orang sebelum Rasulullah Muhammad itu banyak mengingkari. Padahal sudah dinyatakan, ulama sudah memberikan aba-aba, Islam itu adalah din. Din itu tidak ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Enggak ada. Agama sementara agama lah. Tapi agama terjemahnya bukan din. Nah, din itu adalah seluruh keperluan hidup dan kehidupan manusia diatur oleh din. Maka dinyatakan al-Islamu huwa dinul ladzi ja'a bihi Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basari fi ma'asyihim wa ma'adihim. Islam itu adalah agama, tuh. Din, padahal di situ enggak cocok kalau din itu diterjemahkan agama. Karena agama itu cuma hubungan antara manusia dengan khalik. Sedangkan din hubungan semua diatur di dalam din. Nah, itu kehebatannya, din itu enggak ada terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Karena enggak ada maka terjemahkan agama. Agama itu asal katanya adalah agama. Itu adalah tidak, gama itu rusak. Jadi tidak rusak. Tuh. Jadi din, agama ini adalah amanat Allah yang harus dipelihara, harus dijaga betul oleh kita. Karena yang menjaga agama resikonya akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga jiwa kita. Nah ini Bapak-bapak, oleh karena itu apa-apa yang menjadi lawan, tuh, yang merusak, yang pokok, yang 5 itu harus kita jaga baik-baik. Tuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, oleh karena itu orang, tuh, ya. Orang yang sudah mempunyai, megangi kalimat syahadat, itu salah satu tanda bahwa dia berjanji akan memegang amanat ini. Jadi kalau syahadatnya salah gimana? Syahadatnya diucapkan, kelakuannya tidak. Itulah yang disebut munafik. Tuh. Bapak-bapak, coba bayangkan, tuh, kita sudah mengakui dengan kalimat syahadat itu segala macam hal yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, kita sanggup untuk memelihara dan mengamalkannya. Tuh. Dan kita yakin Allah adalah Tuhan kita yang mengatur diri kita ini. Lain dengan orang ateis. Orang ateis itu enggak percaya dengan agama. Agama itu adalah candu. Kebalik dia. Kita mengatakan Allah menciptakan alam, menciptakan manusia. Orang ateis sebaliknya, yang menciptakan Tuhan itu manusia. Kalau manusia enggak percaya dengan Tuhan, enggak ada Tuhan. Apa perlunya Tuhan ngatur-ngatur kayak hansip aja katanya. Wah, ini kebalikannya. Makanya orang komunis, Pak, orang-orang ateis untuk memperoleh kesenangan itu dengan cara apa saja, tuh ya, dengan cara apa saja bisa dilaksanakan. Kekerasan, fitnah, adu domba, enggak apa-apa. Sedangkan kita lain, ada aturannya, aturan Allah. Mereka enggak paham tentang Allah. Kenapa? Karena dia berpaham hidup itu sekali, mati juga sekali. Kalau orang hidup, mati aja udah. Tidak ada urusan di kematian itu. Sedangkan Islam mengajarkan mati itu berapa kali, Pak? 2 kali, hidup 2 kali. Itu kita. Allah sudah memberikan, kita ini asalnya mati.
hidup, mati lagi, hidup lagi, kemudian ketemu dengan Allah Subhanahu. Itu tuntunan Islam. Sedangkan orang-orang ateis tidak, mati itu mati sajalah sudah. Busuk-busuk di situ nggak ada efek apa-apa. Makanya dia senang susah harus di dunia ini. Makanya mereka memperoleh kesenangan itu dengan cara apapun halal. Kita ada halal, ada haram. Ini bedanya Pak. Oleh karena itu amanat yang diberikan Allah kepada kita ini adalah merupakan ciri khas manusia yang sempurna. Kalau orang sanggup memelihara amanat ini, maka berarti dia menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ramalan Rasulullah tadi akan terjadi suatu masa yang baik dianggap bohong, yang bohong dianggap baik. Coba, sudah terjadi apa enggak sekarang ini? Orang bodoh dianggap baik. Orang yang baik dianggap bodoh. Terus wa yukhawwinul amin, dan orang-orang yang percaya, orang jujur dianggap khianat. Akan terjadi kata Rasulullah. Siapa yang jujur buang, yang berkhianat masuk. Loh. Makanya orang-orang khianat sekarang ini merajalela Pak. Merajalela. Wa yukhawwinul amin, mengkhianati orang-orang yang jujur. Wa yu'amminul khain, orang-orang semua yang tidak jujur dianggap baik. Tuh. Coba bayangkan Pak sekarang. Hidup kita sekarang ini sudah terjadi apa yang dirasakan Allah ini, oleh Rasulullah ini. Tuh. Terus wa yatakallamu bihar rawi fidah, akan berbicara, akan pidato orang-orang yang roibidah. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, roibidah itu apa Rasulullah? Nah, kata Rasulullah, ar-rajulu tafi, laki-laki yang bodoh, orangnya bodoh, pidato tentang kebenaran. Nah, ini akibat apa? Akibat yang 5 pokok tadi banyak diselewengkan. Harta kita enggak ngerti, akal kita enggak ngerti, keturunan kita pun tuh enggak jelas. Tuh. Makanya bapak-bapak banyak orang-orang yang tuh keturunannya juga enggak jelas, bapaknya siapa, tuh enggak jelas. Tuh. Nah, oleh karena itu di dalam hukum sudah jelas sekali kalau ada orang yang menerangkan yang positif, yang negatif itu berapa puluh, berapa ribu pun tidak akan benar. Tuh ya, jadi apa yang isbat, tuh ya, isbat itu akan mengalahkan nafi. Artinya penetapan itu akan mengalahkan yang tidak ada. Contohnya begini Pak, Bapak punya ahli waris. Ahli waris Bapak itu diterangkan oleh 2 orang saja cukup bahwa saya betul ahli warisnya ini dari sini ke sini, tuh ya, dari Pak Asik warisnya siapa gitu. Ya 2 orang aja cukup, walaupun 1000 orang nggak tahu. Orang yang nggak tahu itu nggak bisa dipegangi. Ini yang nggak tahu yang dipegangi. Gila apa enggak? Ajasnya gimana tuh? Jadi 1 orang memberikan keterangan yang benar, 1000 orang yang tidak benar itu kalah. Tuh.
Jadi saksi untuk penetapan itu Pak, cukup satu aja sudah benar. Sama dengan seperti kita pun sudah kebalik-balik di Kementerian Agama pun kadang-kadang sudah kebalik itu. Isbat isbat tanggal 1 Ramadan tuh ya. Itu se-Indonesia ini belum ada yang melihat bulan. Tapi ada satu orang yang melihat, satu ini adalah merupakan kebenaran. Kenapa? Isbat. Namanya itu yang positif. Tuh. Ini kebalik. Nah, yang satu ini kalah katanya karena yang lain nggak tahu. Orang yang nggak tahu kok dipegangi. Nah, ini hukum yang sudah nggak keruan ini. Nah, inilah Bapak-bapak. Oleh karena itu tadi amanat kita itu yang pertama menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Itu tidak boleh ditawar-tawar, harus dijaga. Nah, kita ini sudah acak-acakan ini gimana? Keturunan juga acak-acakan. Tuh, ya. Kenapa? Karena pernikahan yang enggak beres. Kalau orang lahir karena bapaknya enggak jelas, tuh ya. Cuma dari ibunya saja, maka karena bapaknya malu mengakui anak itu anak zina, dia mengawinkan anaknya ini. Menikahkan anaknya ini, padahal itu anaknya anak hasil zina, maka perkawinan tidak sah. Berentet lagi anaknya lagi tidak sah lagi. Terus beruntun. Itulah akibat tidak terjaganya keturunan, tidak terjaganya agama kita. Akibatnya banyak sekali yang akan menanggung resiko ini semuanya. Maka Allah memberikan garis yang pasti, siapa yang bisa membawa amanat, insya Allah surga. Siapa yang tidak, neraka. Nah, itulah kesimpulannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah belum? Hah? Oh, 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Jadi itu kesimpulan dari ayat itu. Dan kemudian, coba. Orang yang munafik dan orang musyrik itu setara. Orang munafik tidak dapat ampunan, orang musyrik juga tidak dapat ampunan. Tuh. Kenapa? Orang musyrik adalah tidak diampuni sampai kapanpun kecuali sebelum dia meninggal, dia tobat. Kalau sampai mati dia selalu mengerjakan kemusyrikan, maka tidak ada ampun baginya. Sama dengan orang munafik. Sebaliknya orang yang mukmin, tuh ya, wa yatuballahu 'alal mu'minin, Allah memberikan ampunan kepada orang mukmin dan mukminat, tuh ya, karena Allah Maha Pengampun. Maka sebaliknya, kalau kita selalu ingat tentang dosa kita, Pak, dosa kita, banyak dosa kita ini, Pak, maka apa solusinya? Solusinya tobat. Tobat itu adalah penghapusan segala hal kesalahan-kesalahan kita. Maka yang lalu kami katakan, maka ada orang yang selamat menurut resep Rasulullah. Yang pertama, jaga mulut, perbanyak silaturahim, dan menyesali perbuatan yang sudah kita perbuat. Bagaimana Pak? Saya sudah tobat, tapi saya berbuat lagi. Tobat lagi aja nggak apa-apa. Tobat lagi aja, kan begitu. Tapi jangan diulang-ulang terus. Tuh ya, tobat lagi. Tuh ya. Kenapa? Tobat ini disediakan oleh Allah sebagai sifat Rahman Rahimnya Allah kepada manusia ini. Hanya kita yang mendapat tobat, yang lain tidak, hanya manusia. Gitu. Oleh karena itu jadikanlah masjid ini sebagai
tempat silaturahim sekaligus tempat taubat kita. Tuh ya, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Taubat ampunan itu adalah tiket yang paling akurat untuk masuk surga. Tanpa ampunan kita nggak bakalan masuk surga. Percuma kita jadi orang Islam kalau, makanya gambaran yang saya gambarkan itu ya, bahwa kita ini seperti mobil, perjalanan mobil dari kita asalnya dari surga, pulang nanti ke surga lagi. Mobil yang keluar dari garasi dalam keadaan bersih, jalan, sore-sore pulang lagi ke garasi lagi. Seperti itu. Pasti enggak Pak kita ini pulang ke surga? Jangan insya Allah Pak, pasti. Pasti kita masuk surga. Tuh ya. Jadi mobil yang berjalan itu Pak, sore-sore pasti pulang ke garasi lagi. Pasti enggak mobil itu pulang ke garasi? Pasti. Kecuali mobil yang mendapat kecelakaan. Mobil yang kecelakaan itu, tuh ya, pulangnya kemana? Bengkel. Lama apa enggak? Tergantung kerusakannya. Kalau rusaknya peot-peot sedikit, sebentar lagi sudah balik lagi ke garasi. Tetapi kita ini keluar, pasti aja Pak ada dosa. Mobil yang keluar tuh pasti aja ada kotoran. Ada debu, ada becek, segala macam. Kalau mobil kena becek ke bengkel apa enggak? Cukup dilap. Kita pun Pak, kalau kita masih memegang yang bumper yang disebutkan oleh Rasulullah, apa? Ingat enggak Bapak itu dulu? La yadkhulun nar. Tidak akan masuk neraka orang tuh ya. Man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman. Tidak akan masuk neraka orang kalau di hatinya ada hati iman sebesar apa itu ya? Sebesar darah. Itu jaminan Rasulullah tuh. Makanya kita paling tidak kita harus siap konebu. Kanebu ya? Kanebu lap apa itu? Lap mobil tuh. Lap mobil kotoran kanebu kan lah. Kanebu kita itu adalah istighfar. Mudah-mudahan kita paling tidak tuh ya. Paling tidak kita akhir hayat kita ucapkan kalimat La ilaha illallah. Mudah-mudahan diampuni. Karena kita dosanya banyak. Penjaga yang 5 pokok itu banyak terbengkalai. Ya paling-paling astagfirullah. La ilaha illallah. Jangan dinyanyikan. Orang sekarat kok dinyanyikan. Oh beginilah nasibnya soldadu. Dia sol-sol. Orang sedang sekarat. Dinyanyikan, maka kita disunatkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Coba talkinkan, ingatkan orang yang sekarat dalam keadaan yang mau mati dengan kalimat la ilaha illallah. Paling tidak kita sendiri kalau sering mengucapkan itu insya Allah tidak akan lupa. Tapi karena kita sering lupa, maka tidak ingat tentang kalimat itu. Oke, saya terbayang Pak, ada di di Jakarta Barat itu orang yang mati di perut ular. Tuh, ya. Bapak barangkali ada apanya itu ya. Citraland Jakarta Barat itu Pak. Itu orang, ya Allah saya bilang sempat ucapkan kalimat la ilaha illallah apa enggak? Tuh. Makanya saya teringat Ustadz itu Syabuddin yang berapa puluh tahun dia bertugas di rumah sakit Islam Cempaka Putih itu mengurusi orang sekarat sampai mati. Tuh. Dari ribuan orang yang mati itu
yang terucap kalimat la ilaha illallah itu cuma 7%. Jadi kalau 1000 dia cuma 70 orang yang terucap kalimat la ilaha illallah. Tetapi yang enggak mengucapkan pun belum tentu belum tentu enggak mengucapkan, tapi yang terucap kata Ustadz ini. Coba bayangkan Pak, berarti kita harus selalu ucapan kalimat la ilaha illallah itu di mulut kita. Tuh. Jangan sambil marah-marah, kita kadang-kadang kesandung la ilaha illallah, dia marah dia. Jangan la ilaha illallah. Oke, itu terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali enggak ada pertanyaan Pak ya. Nah, insyaallah enggak ada. Jadi kejujuran itu Pak, itu adalah pintu surga itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ya.